Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Purwanto, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri Telaga 2. Saya akan menyampaikan intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan bagaimana kita memandang diri sebagai pembelajar dan pembelajar jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau underwich adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau upvoiding memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi tempat berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan. Selanjutnya, bagaimana Anda memandang diri sebagai pembelajar atau sebagai guru? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Diibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain atau menjadi manusia dan anggota masyarakat. Selanjutnya, bagaimana Anda memandang diri sebagai pembelajar atau murid? Kita tidak boleh berpandangan bahwa anak merupakan sebuah kertas kosong yang bisa kita coret-coret sesuai keinginan kita. Tapi sejatinya, setiap anak sudah memiliki kodratnya sendiri. Kita sebagai guru hanya membimbing, mendidik, dan mengembangkan kodrat anak agar ia dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai kodratnya. Mendidik dan mengajar siswa tidak seperti menuangkan ilmu ke dalam otak anak, tapi lebih dari mengembangkan bakat dan minat siswa, mewujudkan merdeka belajar agar siswa senantiasa merasa bahagia.
Demikian intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.